Fer? Papa? Tapi Papa kenapa ada di sini, Pak? Masuk dulu, yuk. Ya, silakan. Kamu kaget kan? Papa pengen ketemu sama kamu. Papa ingin ketemu dengan saya, Pak. Ada apa? Begini, Fer. Sejak kamu pergi, Papa banyak sekali mengalami pendewasaan terhadap diri Papa sendiri. Papa sadari Papa sudah menyakiti hati kamu. Bahkan pernah menganggap kamu tidak ada. Semua ini Papa lakukan karena Papa tidak bisa melihat kenyataan. Dan Papa tidak mau memperbaiki diri Papa sendiri. Papa malu, Fer. Papa malu sekali. Sepertinya Papa seperti orang yang tidak punya iman dan menolak takdir Tuhan. Papa tahu kamu pasti sakit hati terhadap kelakuan Papa. Tapi ternyata kamu sangat tegar dan tetap bersikap baik. Bahkan ketika Papa buang kamu di sini, kamu menerimanya dengan lapang dada. Sungguh kamu berhati mulia. Kamu tidak pernah menyesali keberadaan kamu. Saya bangga jadi anak Papa. Betul-betul. Ya. Karena Papa begitu mencintai Mama. Kamu memang anak baik. Maafin Bapak. Mau kan maafin Bapak? Ya, Pak. Sekarang temuin Rudy. Rudy ada di sini, Pak. Semua pertemuan ini dia yang ngatur. Di mana dia sekarang, Pak? Ada di bawah. Kalau begitu, saya temuin Rudy, Pak, ya. Angkat dong. Rudy. Ferry. Apa kabar kamu, Fer? Baik. Gimana, Ruth? Kamu sehat? Saya baik-baik aja. Saya kangen banget sama kamu tahu nggak? Nggak ada yang bisa ngebendung perasaan kangen saya, kecuali ya saya dan kamu, kita harus ketemu. Rudy, saya juga kangen sama kamu. Ternyata kita punya kesempatan untuk ketemu lagi. Dan sekarang kamu sudah berubah dan makin dewasa. Sekarang saya sedang jatuh cinta pada seorang gadis yang sangat cantik sekali. Cuma sama dia, saya berani untuk menikah. Kamu bisa kebayang nggak? Itu cantiknya seperti apa, saya nggak bisa cerita. Pokoknya dia benar-benar paling cantik di jagat raya ini. Rudy, kamu selalu mengatakan begitu kepada setiap gadis. Oke, tapi saya nggak pernah. Saya nggak pernah mengatakan itu. Hati saya bergetar, kamu tahu Ferry, kalau saya melihat dia. Dan saya yakin kalau kamu benar-benar merasakan jatuh cinta pada seorang gadis, kamu akan merasakan perasaan yang sama terhadap saya. Ya, sekarang juga saya sedang merasakannya. Kamu juga sedang jatuh cinta? Oh ya? Siapa seorang gadis yang sangat beruntung itu? Saya akan mengatakannya, tapi kamu dulu yang mengatakannya. Siapa gadis kamu? Oke.
Oke. Buat saya, dia seorang gadis yang sangat cantik sekali. Bahkan sejagat raya ini, dia paling cantik. Sama. Gadis saya juga kecantikannya melebihi dari siapapun juga. Tapi gadis saya dia baik hati. Kalau dia berbicara, semua orang akan mendengarkannya. Gadis saya juga kehadirannya membuat orang jadi gembira. Ferry, cuma gadis saya yang punya suara merdu dan dia sangat pintar menyanyi. Gadis saya... Rudy, siapa gadis kamu? Itu gadis saya. Ferry, itu Tamara. Kali ini saya benar-benar jatuh cinta. Apa kabar kamu, Rudy? Kok kesini nggak kasih kabar sih? Saya selalu hubungin handphone kamu, tapi nggak pernah aktif. Oh iya, saya lupa. HP saya hilang. Saya cuma khawatir kamu sakit atau apa. Kamu baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja. Kamu? Saya juga baik-baik aja. Ferry. Itu kakak saya. Saya kenalin kamu sama dia. Ferry, ini Tamara, gadis pujaan saya. Tamara, ini Ferry, kakak saya. Kenapa? Nggak lucu aja. Bener loh kata orang, ternyata dunia itu selebar daun kelor. Karena kemanapun kita pergi, kita pasti akan ketemu dengan orang-orang yang kita kenal dan orang-orang di sekeliling kita. Maksud kamu? Maksud saya nggak nyangka kalau dia ini kakak kamu. Karena saya kenal baik sama dia. Oh ya? Dia teman baik saya, ya kan, Fer? Iya. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi kalau kamu udah kenal sama Tamara? Saya mana tahu kalau ternyata gadis pujaan kamu itu Tamara. Saya baru bilang sekarang, saya lupa. Ngomong-ngomong, di mana sih kalian saling kenal? Di Jakarta. Waktu itu Ferry mau pergi ke Cilacap ya, Fer ya? Ya, waktu itu saya mau nabrak mobilnya dia, tapi untung aja saya keburu ngerem. Dan syukurlah kita berdua selamat dari tabrakan, ya. Terus saya minta maaf sama dia, terus kita kenalan, terus saya nggak nyangka kalau akhirnya kita ketemu lagi di Cilacap. Rudy, kamu tahu nggak? Dia ini orang yang sangat baik karena dia menolong saya dengan mengizinkan saya untuk menginap di tempat dia. Menginap? Gimana ceritanya kok kamu bisa nginap di rumah Ferry? Ceritanya panjang, tapi saya pikir kamu akan cerita sama Rudy. Iya kan? Iya. Ya oke lah kalau gitu. Kalian berdua baru ketemu, mungkin kalian berdua ingin ngobrol lebih panjang. Lagian saya janji sama Kasim untuk ketemu teman-teman sekolahnya. Tamara, kamu tahu kan jalan pulangnya? Ya jelas tahu dong, kita kan sering bolak-balik ke kota, ke rumah kamu. Ya kan? Oke, sampai ketemu ya. Dadah. Saya nggak percaya kalau dia berada di rumah kita. Saya juga nggak percaya kalau gadis yang kamu maksud itu ternyata Tamara. Tapi dia cantik kan? Ya, sangat. Mana lebih cantik sama gadis kamu? Iya. Tapi kamu beruntung bisa satu atap sama dia. Tapi ngomong-ngomong, gimana ceritanya dia bisa sampai nginep di rumah kita? Dia bertengkar dengan ibunya waktu ngisi acara show di kota ini. Lalu dia ingin kabur dari hotel dan ketemu saya di lobi. Dan dia mengatakan dia ingin nginep di rumah kita.
Awalnya saya keberatan, tapi lama-lama saya nggak tegang lihatnya. Lalu saya izinkan dia nginep di rumah kita. Iya sih. Dia memang sering berantem sama ibunya. Ya sudah, sekarang kita ketemu Papa yuk. Dia sekarang sedang menunggu kita di atas. Kamu aja duluan. Saya mau menyusul dia ke rumah. Untuk apa? Saya mau mengutarakan semua perasaan saya ke dia. Sekalian mau ngelamar dia. Tapi Udah, kamu tunggu aja di sini. Saya nggak akan lama kok. Kamu bilang sama papa, ya. Saya pasti balik cepet. Ya, Vera? Sekarang ini ada di sini. Iya, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang terjadi dan bisa merubah semuanya. Emangnya ada apa sih, Bu? Enggak kok. Cuma masalah keluarga. Ibu ke dalam dulu ya. Mau siapkan makan malam. Siapa tahu nanti Pak Anggoro dan Rudi kesini ya. Iya, Ya. iya. Assalamualaikum. Hei, waalaikumsalam. Ferry mana, Ruth? Ferry di hotel sama papa. Lagi ngomongin bisnis. Saya sengaja nyusul kamu ke sini karena ada yang ingin saya bicarain sama kamu. Mau bicara apa? Kayaknya kita cari tempat yang lebih enak. Gimana? Oke. Mikirin apa, Fer? Dari tadi Bapak lihat kamu gelisah terus. saya sedang menunggu Rudi, Pak. Oh, kamu kan bilang Rudi baru ketemu gadisnya. Biarin aja, nanti kalau dia puas kan dia pulang. Adikmu itu sangat mencintai gadisnya. Papa sendiri sih belum pernah lihat. Tapi pasti dia gadis yang istimewa. Karena gara-gara gadis ini Rudi banyak sekali berubah. Ya mudah-mudahan ini jadi gadisnya Rudi yang terakhir. Apa Rudi nggak cerita kalau kita kesini juga mau bicara tentang bisnis kita? Enggak, Pak. Bisnis kita sedang maju. Beberapa perusahaan ngajak kerjasama untuk memenangkan tender. Salah satunya PT Citra. Kamu ingat kan? Perusahaan yang kamu kirim proposal. Mereka sangat tertarik dengan proposal yang kamu buat dan mereka ngajak kerjasama untuk membuat proyek yang besar. Maka itu Papa sangat butuh tenaga kamu. Kamu tangani proyek ini, biar Rudi tangani proyek yang lain. Kamu setuju kan? Iya, tapi bagaimana dengan proyek yang di sini, Pak? Oh, kita serahkan nama orang lain. Papa lebih butuh tenaga kamu di sana. Besok kita akan rapat dengan mereka. Di mana, Pak? Di hotel ini, Papa sengaja undang mereka ke sini supaya juga mendapat suasana yang lain. Tapi, Pak, kenapa Papa nggak mau nginap di villa saja, Pak? Ya, Papa udah janji gak akan pernah datang ke rumah itu lagi. Kenapa? Terlalu banyak kenangan di rumah itu. Sewaktu ibu kamu masih hidup, hampir setiap liburan Papa ke sana. Setiap sudut dari rumah itu kita isi dengan cinta kita. Bahkan penataan ruangan pun kita lakukan secara bersama-sama. Tapi udahlah, Papa mencoba untuk melupakan itu. Biar Papa sadar bahwa itu nggak gampang dan butuh waktu. Kalau kamu nggak mau nginep sini, oke, kamu besok harus datang. Siang Papa tunggu, kita rapat dengan PT Citra. Tempatnya emang enak. Ya, Ferry yang kasih tahu saya di sini. Dia bilang di sini belum banyak orang yang tahu karena itu masih sepi dan asli. Oke, sekarang kamu bisa ngomong. Tamara, kamu tahu kedatangan saya ke sini selain saya mau ketemu kakak saya.
Karena saya mau ketemu kamu. Saya mau mengutarakan semua perasaan saya ke kamu. Udah sejak lama saya memendam perasaan ini. Dan hari ini saya bertekad untuk mengutarakan semuanya perasaan saya ke kamu. Tamara. Saya benar-benar mencintai kamu. Rudi, Saya ngerti. Kamu, maksud saya cuma pengen kamu tahu apa yang saya rasain. Gimana perasaan saya ke kamu selama ini. Dan saya juga mengharapkan kamu punya perasaan yang sama terhadap saya. saya tidak. Kamu tidak mencintai saya? Tidak. Kenapa? Saya. Kamu sudah punya orang lain? Enggak, bukan. Terus? Cuman saya belum siap karena saya menganggap kamu sebagai teman. Lagi pula saya pernah trauma sama cinta. Saya pernah dikecewain oleh cinta, Ruth. Saya tidak akan ngecewain kamu, Tamara. Percayalah. Karena saya yakin saya bisa membahagiakan kamu. Kasih saya waktu, kasih saya kesempatan. Saya akan berpikir, saya akan memikirkan ini secara baik-baik. Oke. Ya. Kita bisa pulang sekarang, karena saya udah bilang sama kamu tadi, saya ada janji sama temannya Kasim. Oke. Pasti udah terlambat ya makan malamnya. Saya dan Papa baru saja selesai makan. Sekarang Papa ada di kamarnya. Bagaimana, Ruth? Dia masih belum menerima. Dia bilang dia pikir-pikir dulu. Fer, kalau menurut kamu, dia mencintai saya apa enggak? Saya nggak tahu, Ruth. Selama kami berteman, kami tidak pernah membahas masalah cinta. Tapi saya yakin dia mencintai saya. Saya yakin banget. Tapi dia belum mau jawab. Dia bilang dia butuh waktu. Ferry, kenapa sih setiap wanita kalau kita tanya tentang perasaannya, tentang cintanya, selalu dia bilang pikir-pikir dulu. Padahal tuh akhirnya dia nerima juga. Tamara. Kamu benar-benar buat saya bingung. Fer. Ya, Kamu mau nolong saya kan? apa, Ruth? Kamu ajak Tamara kesini dong. Ya, besok. Terus kita ajak jalan, kita ajak makan. Tapi setelah rapat. Gimana? Please. Saya coba. Belum tidur Nanda, Mara? Belum, Bu. Nungguin Ferry ya? Apa dia akan pulang? Setahu ibu, kalau dia tahu ada yang sedang menunggunya di rumah, dia pasti pulang. Ibu tahu kamu mencintai Ferry ya. Makanya kamu nunggu dia pulang
karena kamu gelisah kalau tidak ketemu dia dalam beberapa jam. Ah, Ibu bisa aja. Ibu hanya mengungkapkan kebenaran. Mata ibu yang tua ini menangkap ada binar cinta di mata kamu. Kamu tidak perlu menyembunyikannya kok. Karena kalau kamu memang mencintai Ferry, tidak ada seorang pun yang bertepuk sebelah tangan. Karena ibu juga tahu Ferry sangat mencintai kamu. Bener, Bu. Masa ibu bohong sih? Terus kenapa dia nggak pernah ngomong sama saya? Itulah, dia itu malu, sangat pemalu dan takut kamu marah. Dia itu nggak pernah jatuh cinta. Sampai saat ini, dia jatuh cinta sama kamu. Ibu sudah coba mendorong dia untuk berterus terang sama kamu. Tapi dia malu, takut kamu menolak dia. Padahal saya nggak akan tolak dia loh. Apa kamu bilang, Nak? Enggak. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa kok. Enggak. Ibu tahu kamu tidak akan menolak dia. Ibu masuk ke dalam dulu ya. Mau lihat dapur. Takut ada kompor yang masih nyala. Iya, Bu. Kamu tahu, Ferry, saya sangat bahagia mendengar ini. Saya mengharapkan kamu mengatakan itu sama saya. Tapi kenapa kamu tidak mengatakannya sebelum Rudy, Fer? Kenapa? Apaan, Om? Aku jadi sekretaris merangkap asisten pribadi, lalu naik jenjang menjadi istri Pak Rudi. Wow, mau dong, Om. Terus kapan aku mulai kerjanya, Om? Besok? Atau sekarang? Atau lusa? Tunggu dulu. Kita tunggu Pak Rudi pulang dari Cilacap. Soalnya semua urusan Pak Rudi yang pegang. Om hanya mencalonkan. Tapi jangan khawatir. Atas referensi Om, kamu pasti masuk. Yang penting, kamu harus menjaga peran kamu. Kamu jebak dan jerat dia untuk menikahi kamu. Kemudian kamu bantu Om untuk menguasai hartanya. Bagaimana? Oke tuh, Om. Tapi mulai sekarang, kamu harus belajar dulu jadi sekretaris. Apa yang mesti dipelajarin, Om? Ya apa kek? Ngetak-ngetik di komputer kek? Baca surat kek? Bikin surat kek? Yang penting kamu belajar. Supaya kamu nggak belepotan banget. Bila perlu, Om kirim guru untuk mengajari kamu secara kilat. Oke juga tuh, Om. Ternyata kamu punya semangat lebih hebat daripada Om. Ya, kalau begitu mulai besok kamu belajar, semua Om yang bayar. Tapi nanti dipotong gaji. Ya, oke. Oke deh. Oke. Tas dong. Kak Ferry keluar, Kak. Paling ke danau. Pagi-pagi ke danau? Iya. Pagi, Fer. Pagi. Kamu tahu dari mana saya ada di sini? Kamu lupa ya, di rumah kamu kan ada mata-mata yang bisa selalu ngasih tau saya kemanapun kamu pergi. Kenapa sih kamu nggak bangunin saya semalam? Kamu pindahin saya ke kamar. Iya. Saya nggak tega ngeliat kamu tidur nyenyak sekali di sofa. Semestinya kan kamu bangunin saya kan sengaja nungguin kamu, Fer. Semalam saya pulang malam sekali. Karena saya asik ngobrol dengan Rudy. Kamu tahu Rudy ke rumah? Iya, saya tahu.
Kamu tahu dia ngomong apa? Iya. Dia cerita sama saya kalau dia telah menyatakan cintanya dengan kamu. Tapi begitu saya mendengarnya, saya senang sekali. Karena wanita yang dia cintai, wanita yang saya kenal, yaitu kamu. Karena kamu orangnya baik, ramah, dan enak diajak bicara. Tapi kenapa kamu menolaknya? Padahal kan Rudy anak baik-baik. Kan kamu tahu, saya hanya mencintai sang pencinta. Iya, saya tahu. Tapi mencintai sang pencinta bukan berarti kamu harus jadi kekasihnya, kan? Kamu bisa saja mencintai laki-laki lain yang gambarannya persis seperti sang pencinta. Kita kan nggak tahu siapa sang pencinta itu. Mungkin juga dia sudah punya istri. Atau mungkin dia sudah punya kekasih yang merupakan sumber inspirasinya. Kamu mematahkan semangat saya ya, Fer ya? Saya tidak mematahkan semangat kamu. Tapi saya ingin supaya kamu tidak menutup diri untuk pria lain. Saya nggak menutup diri untuk pria lain, tapi saya mencintai pria lain. Seperti yang kamu bilang barusan tadi. Saya mencintai sang pencinta karena tutur bahasanya, sikapnya, kelakuannya. Dan sang pencinta itu memang ada di hati saya sekarang. Siapa pria itu? Kamu. Fer? Ferry? Ferry? Fer, Tidak boleh. Kamu tidak boleh mencintai saya. bukankah kamu mencintai saya juga? Tidak. Saya tidak mencintai kamu. Tapi ibu bilang, Ibu siapa? lupain aja pembicaraan kita. Bodohnya saya percaya mulut orang lain. Tamara. Kalau kamu mencintai saya, seharusnya saya nggak percaya sama orang lain, kan? Tamara. Tamara, dengar Tamara. Tinggalin saya. Tamara, saya tahu kamu pasti kecewa. Tapi kamu nggak bisa mencintai saya karena saya tidak mencintai kamu. Saya bukan gambaran sang pencinta. Saya ini hanya Ferry. Ferry laki-laki yang tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa bertutur kata halus. Dan saya tidak bisa berkata puitis. Tapi tolong Tamara. Tolong kamu lupakan sang pencinta. Dan kamu harus menerima bahwa ada seorang laki-laki yang begitu mencintai kamu. Dia adalah adik saya, Rudy. Dia begitu baik, Tamara. Mungkin dia lebih baik dari sang pencinta. Tamara, please. Tolong kamu nerima dia, Tamara. Kamu harus membuka hati kamu untuk dia. Kamu harus belajar mencintai dia. Saya yakin dia pasti akan bahagiakan kamu. Dan segala impian kamu pasti akan terwujud. Saya udah nggak punya impian apa-apa lagi sejak saya tahu kamu nggak mencintai saya, Fer. Rudy lebih mencintai kamu, melebihi apapun, Tamara. Kamu seperti mama yang menganggap saya boneka yang bisa kamu permainkan kapan aja kamu mau. Saya bukan mama kamu, Tamara. Dan saya tidak menganggap kamu seperti boneka, tidak. Cuma saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu pertimbangkan cintanya Rudy. Dan kamu lupakan cinta kamu sama saya. Karena saya bukan orang yang terbaik untuk kamu. Tamara. Maafkan saya, Tamara. Saya terpaksa melakukan ini. Ya Tuhan. Dia udah datang, Dok? Belum, Pak. Mungkin masih di jalan, tapi tadi udah saya telepon kok. Bentar lagi kali. Oh, itu dia. Pak, Ruth, gimana? Rapatnya sudah dimulai? Belum, Mbak Citra belum datang. Kita masih punya waktu setengah jam untuk bahas makalahnya.
Ya sambil kita bahas, kita minum kopi. Oke? Anggoro, Lin, kok kamu di sini? saya datang untuk mencari suami dan anak saya yang belum pulang-pulang. Lin, saya kan udah bilang. Saya tidak peduli. Saya mau kalian berdua pulang sekarang juga dan tinggalkan dia di sini. Linda, Sekarang juga pulang atau saya teriak. Saya akan teriak. Saya teriak, saya nggak mau kamu, saya mau kamu pulang. Ma, tapi kita kan akan... Rudi, diam kamu ya, diam. Diam saya bilang. Kamu juga sama seperti bapak kamu. Saya bilang sama kamu ya, jangan kamu pikir saya akan diam di Jakarta. Tapi mama khusus datang ke sini untuk menjemput papa kamu dan kamu. Dan biarkan dia di sini. Tapi sebelumnya, saya mau bicara dulu dengan anak ini. Ayo ikut saya. Saya mau kasih pelajaran buat kamu. Mama. Diam kamu, Rudi. Ayo cepat ikut saya sekarang juga. Hah? Atau kamu mau saya teriak di sini sampai semua orang tahu bahwa kamu adalah biang keladi penyebab keretakan rumah tangga saya dan anak saya yang paling saya cintai, Rudi. Cepat saya bilang. Ferry, ikutin mamamu. Turutin perintahnya. Pak, tapi kita kan mau rapat, Pak. Yang tahu materi proposalnya cuma Ferry. Kamu mau mamamu teriak-teriak seperti orang gila seperti itu? Kamu mau? PT Citra tahu, lihat sendiri kalau rumah tangga kita berantakan seperti ini. Papa nggak akan biarkan. Biar Ferry ikutin kemauan mama. Saya ikut Ferry, Pak. Jangan. Saya nggak akan ngebiarin Ferry. Rudi, turuti perintah papa. Saya nggak apa-apa kok. Memang sudah lama saya ingin bicara sama mama. Ayo, Ma. Ayo cepat. Fer, apapun yang terjadi, kamu tetap pulang bersama kami. Ya. Ayo cepat. Sebenarnya saya tidak mau memperpanjang lagi urusan ini. Karena saya sudah muak melihat kamu. Kamu curang. Kamu sudah janji sama saya untuk tidak menelepon Rudi. Tapi kamu telepon dia dan kamu minta dia untuk datang ke sini. Saya nggak menelpon, Ma. Tapi papa dan Rudi yang datang ke sini atas kemauannya sendiri. Bohong kamu. Saya lebih tahu siapa anak saya. Dan anak saya Rudi tidak mungkin datang ke sini kalau tidak kamu yang bujuk. Supaya kamu bisa ikut pulang dan berkumpul kembali bersama dengan kami. Dengan keluarga saya. Saya nggak berpikiran seperti itu, Ma. Saya tidak akan kembali ke rumah kalau bukan papa yang minta. Papa kamu sudah dihasut oleh Arif. Dan saya minta, jangan kamu pernah menyuruh orang lain untuk menghasut suami saya. Saya tidak pernah menghasut, Ma. Bohong kamu. Kamu pembohong ulung. Kamu persis seperti mama kamu. Saya minta supaya kamu tetap tinggal di sini. Jangan pernah pulang. Karena saya tidak akan pernah menerima kamu di rumah saya. Tapi kalau papa yang minta... Persetan sama papa kamu. Yang kamu harus dengar adalah saya, omongan saya. Kalau kamu sampai ikut pulang, berarti kamu telah membunuh keluarga saya. Saya, suami saya, dan anak saya Rudi. Dan asal kamu tahu, saya tidak akan pernah menerima kamu. Untuk saya kamu tidak ada artinya sama sekali. Saya benci lihat kamu. Saya muak lihat kamu. Kamu menjijikkan. Ya. Muntah saya lihat kamu. Jangan mimpi untuk bisa kembali lagi berkumpul dengan saya. Saya nggak menyangka mama kamu bisa melakukan itu sama kamu. Tamara, sedang apa kamu di sini? Saya ingin menemui Rudi, tapi saya nggak menyangka saya mendengar perkataan yang sangat menusuk perasaan kamu, Fer.
Kenapa mama kamu melakukan itu terhadap kamu? Dia Dia bukan seperti seorang mama. mama tiri saya. Mamanya Rudi kan? Iya. Dan kamu ingin saya menjadi menantu dia? Tamara, dengar dulu. Dia tidak akan berbuat begitu kepada kamu. Dia berbuat begitu hanya kepada saya. Hei, dengar ya. Saya tidak akan pernah mau menjadi menantu dia. Tamara. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.